Thank you for the happiest year of my life. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nak Dinda. Sudah lama rasanya nggak ketemu sama Dinda ya. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Tapi ngomong-ngomong, Dinda datang ke sini ada tujuan apa? Begini Bu, saya merasa sering cemas Ibu dengan diri saya sendiri. Oh, sering cemas ya. Tapi sebelumnya Dinda pernah masuk ke ruang BK? Belum pernah Bu. Jadi Nadinda belum tahu ya apa itu sebenarnya konseling. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit apa sih itu sebenarnya konseling. Jadi konselingnya itu suatu layanan yang bertujuan untuk membantu siswa seperti Dinda yang sedang memiliki masalah atau menghadapi masalah agar dia mampu memecahkan masalahnya, di mana keputusan akhir tetap berada di tangan Dinda. Sampai di sini Dinda sudah mengerti? Iya Bu, baik, saya sudah mengerti. Oke. Jadi Ibu di sini berperan sebagai konselor yang akan membantu Dinda, dan Dinda berperan sebagai konselor yang tugasnya cuma menceritakan semua masalah yang dihadapi Dinda. Setelah itu kita sama-sama mencari jalan keluar dari masalah Dinda gitu. Oke Bu, saya mengerti. Tapi sebelumnya Bu, apakah Ibu bisa merahasiakan masalah saya Bu? Kalau masalah itu tenang saja, karena dalam konseling memiliki yang namanya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu yaitu semua pembicaraan yang dilakukan antara Dinda dengan saya atau konselor dan konseli akan terjaga dan tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Jadi begitu. Baiklah Bu, syukur kalau begitu. Jadi apakah Dinda bisa menceritakan, jelaskan sedikit apa sih yang membuat Dinda datang ke ruang konseling ini? Jadi begini Bu, saya merasa sering cemas akhir-akhir ini Bu. Jadi Dinda merasa sering cemas ya. Tapi harapan Dinda setelah melakukan konseling ini apa? Ya harapannya Bu, saya bisa menyelesaikan masalah saya dan mencari jalan keluar yang terbaik untuk saya Bu. Oh, jadi harapannya itu agar masalahnya cepat selesai dan mencari jalan keluar yang paling baik. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah. Tapi Dinda harus ketahui bahwa sebagai prosedur konseling kita akan melaksanakan membutuhkan satu kali atau dua kali pertemuan, di mana dalam satu pertemuannya itu membutuhkan 45 menit. Apakah Dinda setuju dengan hal itu? Ya Bu, saya setuju. Oke, baiklah Nak, sekarang kita mulai konselingnya. Coba ceritakan lebih jauh lagi masalah yang dihadapi Dinda. Jadi begini Bu, saya selalu merasa takut dan cemas ketika mendengar atau ada orang yang marah-marah. Maksudnya? Jadi begini Bu, misalnya ketika teman saya dimarahi oleh guru dalam kelas, saya merasa sangat ketakutan dan jantung saya berdebar. Walaupun guru itu tidak marah kepada saya, tapi saya tetap merasa cemas. Coba kamu ceritakan sejak kapan hal itu terjadi pada diri kamu, kayak merasa berdebar dan cemas. Begini Bu, saya dulu baik-baik aja, tapi sejak tante saya sukses dan menjadi kaya, dia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal, dan anak tunggal itu sangat dimanja sama tante saya. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis atau membuat anaknya kesal, pasti kita yang dimarahi. Dan saya pernah berkelahi dengan anaknya itu, dan itu tante saya marah besar kepada saya, dan saya dimarahi habis-habisan. Mungkin sejak saat itu saya merasa sangat takut ketika ada orang yang marah-marah. Oh, Ibu paham bagaimana perasaan kamu. Tampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan hal itu ya. Iya Bu, saya merasa sangat terganggu sekali.
Baiklah, kalau begitu jadi kamu merasa sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahi kamu kan? Iya. Kamu kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu sedang mengalami hal itu. Jadi, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kamu mendiskusikan tujuan kamu yang ingin kita capai dalam konseling ini. Apakah kamu setuju? Iya. Nah, baik. Jadi tujuan konseling kita kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Oh begitu ya Bu. Terus saya harus gimana Bu? Jadi, Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama Ibu. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Teknik desensitisasi sistematis yaitu teknik yang dimana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, atau tertinggi dalam keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya, begitu. Baik Bu, saya setuju dan ingin mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Baik, sekarang kita mulai ya. Pejamkan matamu, kemudian tetap lakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasakan itu tidak kuat, angkat tanganmu. Mengerti? Mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudaramu atau sepupumu dan kamu sedang berada di ruang keluarga. Dan tante kamu ada di ruang itu juga. Kemudian sepupu kamu atau anak tante kamu bertengkar dengan saudara yang lain hingga menangis. Lalu tante kamu menghampiri kalian. Sekarang tante kamu mulai berbicara dengan suara keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya agak takut bayanginnya. Oke. Sekarang buka mata kamu. Rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut. Sudah Bu. Oke, sudah rileks? Apa yang kamu rasakan? Jadi awalnya sih biasa aja Bu, ya, tenang. Terus pas Ibu bicarain situasi tentang tante saya yang datang marah-marah, saya jadi agak ngeri, agak takut. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sudah sedikit baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang rileks, ambil nafas dalam-dalam, pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya sedang suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu.
tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante kamu marah sekali pada kamu. Saya tidak sanggup, Bu. Oke. Sekarang buka mata kamu. Relax. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Bagaimana perasaan kamu? Masih deg-degan, Bu. Tapi udah lebih baik. Oke, relax saja. Semua butuh proses. Iya, Bu. Tapi tidak seperti yang tadi sih, Bu. Sekarang udah kayak lebih enak rasanya daripada kemarin. Bagus sekali. Itu suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap, Bu. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Saya tidak sanggup, Bu. Oke, buka mata kamu. Relax, tenangkan diri. Takut banget, Bu. Serius. Kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi ya. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang sangat cukup bagus. Kalau begitu kita mulai lagi, Bu. Baiklah, mari kita mulai lagi ya. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Sekarang buka mata kamu perlahan. Relax. Baik, Bu. Saya sudah merasa lebih baik, Bu. Dan nggak deg-degan lagi. Bagus. Kamu berhasil melewatinya. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat. Jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang sedang marah. Baik. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya udah nggak ada, Bu.